Tunggu 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 I1 akan menjelaskan tentang interaksi antara kota dan desa. Di sini saya Saskia Helmi Akila. Saya Olivia Wahyuni. Kami akan menjelaskan tentang interaksi kota dan desa dalam aspek ekonomi. Bidang ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi wilayah dari desa maupun kota. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala ataupun permasalahan buruk baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Interaksi desa dan kota dapat perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan perbedaan pada masyarakat mulai dari cara berpikir, bertindak dan bekerja. Contohnya, seorang petani di desa pedesaan menghasilkan beras, namun untuk mendapatkan alat pertanian yang dibutuhkannya, ia harus membeli alat pertanian yang diproduksi oleh industri di daerah perkotaan. Selain itu, lapangan pekerjaan di desa sangat minim dan jarang dibuka oleh lapangan pekerjaan baru. Karena lapangan pekerjaan dan fasilitas umum lebih banyak terdapat di kota-kota besar. Selain itu, di kota juga memproduksi mesin dan barang-barang elektronik yang dapat digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan di desa secara umum. Karena potensi yang dimiliki kota dan desa berbeda, maka desa dan kota memiliki peran-perannya masing-masing. Desa berperan sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota, kemudian sebagai penyedia tenaga yang dibutuhkan di kota. Selanjutnya, desa menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi. Industri di kota dan desa sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota, sehingga memberikan pengaruh untuk kota seperti tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota, kemudian jumlah tenaga kerja di kota pun melimpah. Produk-produk di kota dapat dipasarkan di desa, kemudian peluang untuk berwirausaha juga semakin luas. Sayangnya, ketika jumlah penduduk desa yang pindah ke kota tidak terkendali dan tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka akan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan, seperti bagi penduduk yang tidak memiliki keahlian akan memiliki pendapatan yang rendah. Karena sektor pekerjaan mereka di bagian buruh kasar, pendapatan yang rendah yang akan berakibat sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti membeli makanan, membeli bahan-bahan makanan untuk tempat tinggal, karena lahan di kota cenderung lebih mahal. Akibat dari ketidakmampuan membeli lahan, mereka terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak. Penduduk yang berkumpul di lahan yang tidak layak huni, seperti di pinggiran rel kereta api, di kolong jembatan, mengakibatkan terjadinya lingkungan jembatan yang kumuh dan degradasi lingkungan. Sedangkan peran kota adalah sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, kemudian sebagai pemasok barang-barang, sebagai pusat pemerintahan, sebagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan di desa. Selanjutnya, peran kota sebagai pusat informasi dan berkembangnya teknologi yang dihasilkan akan dibutuhkan oleh masyarakat di desa, sehingga memberikan pengaruh untuk desa seperti tarif pendidikan. Di desa meningkat, informasi dan komunikasi mudah diterima masyarakat desa, infrastruktur desa meningkat sehingga memudahkan eksplorasi. Infrastruktur desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas penduduk desa karena masuknya teknologi dari kota dengan pendidikan yang baik, informasi yang mudah diakses, teknologi yang memadai akan menyebabkan kesejahteraan penduduk desa meningkat, serta berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Namun, ketika peningkatan pendidikan teknologi aksesibilitas tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan dampak negatif bagi desa seperti modernisasi melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian penduduk desa. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.